Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Arifatus Sangada, NIM E2019-2361 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Pemberdayaan dan Penyaluran Zakat. Yang pertama itu ada proses pemberdayaan. Soeharto menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dilakukan melalui ras atau mantra pemberdayaan. Yang pertama itu ada ras makro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention dengan tujuan utamanya membimbing atau melatih klien menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Yang kedua itu ada ras merzo. Pembiayaan dilakukan terhadap kelompok klien. Pemberdayaan ini dilakukan melalui menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Yang ketiga itu ada ras makro. Pemberdayaan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Menurut Oakley atau Merzen 1984, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Yang pertama itu ada proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya pembangunan aset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Yang kedua, ada kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Menurut Kartasasmita 1995, upaya pemberdayaan rakyat harus dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama itu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Di sini titik tolaknya bahwa masyarakat memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong atau memberikan, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Yang kedua itu ada memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata maupun berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik seperti irigasi, jalan, dan listrik maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat semakin berdaya, seperti tersedianya lembaga perdanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan. Yang ketiga itu ada perlindungan dan pembelaan kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai melemah, bertambah lemah, atau semakin dipinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan kepada yang lemah amat dasar sifatnya. Dalam pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pembelaan harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Ismiatul Hasanah, NIM E2019-2362. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang strategi pemberdayaan zakat.
Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya, namun demikian seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat. Pada penyaluran dan pemberdayaan meliputi aspek pengumpulan dan pengelolaan, harus diperhitungkan jumlah mustahik yang akan mendapatkannya, dan aspek penyaluran dan pendayagunaan yang perlu disusun dan ditaati yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Hubungan kepada masyarakat perlu dikembangkan dan dipelihara dengan baik. Terdapat beberapa strategi khusus yang dilakukan, di antaranya yang pertama yaitu pemodalan, memberikan modal kepada golongan yang berhak menerima zakat dengan cara menyisihkan uang zakat yang tersisa. Yang kedua, memberikan motivasi moral. Selain motivasi secara finansial, motivasi secara moral untuk terus konsisten dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh penerima zakat sangat diperlukan. Yang ketiga, pelatihan usaha. Memberikan modal saja tidak cukup, ditambah lagi jika yang dimodali kurang memiliki potensi untuk memberdayakannya dengan maksimal, sehingga pelatihan usaha sesuai dengan kelebihan penerima zakat agar dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan taraf hidup. Pemberian pelatihan diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam usaha yang sedang dilakukan. Yang keempat yaitu pemberdayaan. Penerima zakat dapat diberdayakan dengan usaha yang dijalankan oleh para penerima zakat. Pemberdayaan dilakukan agar dapat menjadi masyarakat yang mandiri. Adapun strategi dan pemberdayaan zakat dalam pengentasan kemiskinan, maka dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pendirian LAZ atau lembaga amil zakat. Pendirian LAZ di berbagai tempat seperti provinsi, kabupaten, dan kecamatan akan mempermudah masyarakat untuk membayar zakat, sehingga dana zakat yang diperlukan akan mudah dan cepat tersalurkan, baik yang akan diberdayakan secara konsumtif maupun produktif, sesuai dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Yang kedua yaitu rekrutmen amil zakat. Rekrutmen amil memerlukan kriteria yang dapat berguna bagi pengembangan dan pemberdayaan zakat sesuai dengan kebutuhan. Amil zakat yang dibutuhkan tersebut yang memiliki daya guna dengan memiliki daya juang yang tinggi dan memiliki guna maslahah. Semangat yang dimiliki oleh amil zakat dan skillnya sangat mempengaruhi maksimalitas pemberdayaan zakat. Manajemen yang dimiliki akan sangat membantu dalam proses kemajuan zakat. Sekian penjelasan materi 2 dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiatus Zuhro, NIM E 2019-2365. Di sini saya akan menjelaskan makalah pembahasan proses penyaluran zakat. Baik, langsung saja pada pembahasan yang saya akan jelaskan, yaitu proses penyaluran. Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun zakat nasional. Penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik.
Wajah pengelolaan zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi baik Basnas maupun lembaga amil zakat. Di Indonesia, penyaluran zakat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendistribusian, di mana kegiatan pendistribusian ini merupakan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Yang kedua yaitu pendayagunaan, di mana pendayagunaan ini merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat nasional, pendekatan Basnas dalam mendistribusikan dilakukan 5 penyaluran, yaitu melalui program lembaga Basnas, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi dengan Basnas daerah, kolaborasi dengan lembaga amil zakat termasuk lembaga amil zakat ormas Islam, dan bekerja sama dengan mitra strategi lainnya seperti yayasan dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila tidak ada yang mengerti, teman-teman bisa tanyakan dan didiskusikan di LMS. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.